Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk melakukan setting DVR SPC dari awal ya. Jadi ini kita menggunakan DVR atau UVR SPC yang terbaru ya. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini ketika teman-teman memang punya DVR baru dan kemudian baru pertama kali menyalakan, lalu bagaimana cara untuk setting-settingnya dan sebagainya macam. Nanti teman-teman bisa ikuti video kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke layar monitor CCTV-nya ya. Kita fokus di layar monitor CCTV. Nah, pertama kali teman-teman menyalakan DVR teman-teman itu, ketika di DVR teman-teman masih baru, ini akan tampil seperti ini ya, akan tampil startup wizard ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa ikutin startup wizard ini ya, karena ini akan membantu kita atau memudahkan kita untuk memenuhi step-step yang harus kita setting itu apa aja begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah expert, teman-teman bisa cancel, terus kemudian bisa masuk menu, kemudian bisa setting sesuai dengan yang teman-teman mau gitu ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman masih awam, teman-teman bisa ikutin startup wizard ini. Nah, caranya adalah tinggal klik next saja ya. Terus kemudian ini kalau ada seperti ini, klik OK aja, karena defaultnya itu kalau misalkan belum ada yang setting itu adalah passwordnya kosong ya. Klik OK saja. Nah, kemudian pertama kali kita akan diminta untuk memodify ya gitu. Kalau misalkan teman-teman tetap mau tidak pakai password, teman-teman tinggal klik next aja ya. Jadi klik next aja. Nah, di sini teman-teman yang perlu disetting adalah zona teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di di WIB ya, waktu Indonesia Barat, teman-teman pilih yang GMT plus 7 ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman di wilayah yang lain, teman-teman tinggal sesuaikan saja, misalkan GMT-nya plus berapa gitu. Bisa plus 8 ya ini, atau bisa plus 9 gitu. Nah, ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Seperti itu teman-teman ya. Karena saya tinggal di Jakarta, maka saya pilih yang GMT plus 7 gitu. Terus dicek juga ini tanggalnya sudah sesuai atau belum ya, jamnya juga sesuai belum. Kalau sudah sesuai, tinggal dibiarkan saja gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik next. Nah, di sini juga sama. Ini yang seperti ini teman-teman boleh tinggalkan ya, atau biarkan default saja ya. Karena pada dasarnya kalau kita tanpa otak-atik pun sebenarnya settingan ini sudah jalan gitu. Kemudian kita klik next ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menginstal hard disk, nanti di sini akan tampil ya, akan tampil hard disk. Tapi karena saya tidak menginstalnya atau tidak memasangnya, maka statusnya adalah no disk. Ini tidak masalah. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah pasang, teman-teman cuma cukup untuk melakukan format. Dipilih hard disknya, kemudian diklik format begitu. Kalau misalkan sudah ada hard disknya, kalau tidak ada ya dilewatin saja, klik next saja. Nah, di sini teman-teman bisa klik enable DHCP ya. Terus pastikan di di colokan teman-teman itu sudah, colokan LAN-nya sudah terhubung ke router atau ya ke modem gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa isi ya, isi 8 ya. Kemudian titik 8. Ini saya lebarkan dulu ya. Kemudian ini udah ya, 8.8.8.8. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan support auto negotiation ya pakai auto negotiation nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak support atau bandwidth teman-teman itu rendah, teman-teman bisa pilih salah satu ini ya. Ya, kalau misalkan bandwidthnya tinggi ya bisa disesuaikan di sini misalkan. Ini saya contoh ambil yang di sini ya. Kemudian kita bisa klik next. Nah, kalau di sini masih connecting tidak masalah. Nah, nanti kita bisa preview lagi, diulangi lagi, kemudian di next lagi sampai ini kan masih connecting ya. Sebenarnya nggak harus sekarang, tapi kalau misalkan teman-teman mau memastikan, ini kan tadi 9 ya, sekarang sudah 105.
artinya sudah berubah. Nah, ini pastikan juga udah tercentang ya. Kemudian di finish. Ini belakangan aja nanti. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan penyetingan yang dasar tadi. Nah, untuk yang online-nya kita bisa masuk menu ya. Kemudian masuk ke menu network. Nah, ini tadi kan networknya ya. Ini sudah dapat IP-nya harusnya. Terus kemudian kita cek di P2P. Nah, sekarang statusnya sudah connected ya teman-teman. Jadi memang kadang-kadang hanya butuh waktu saja gitu. Nah, bagi teman-teman yang di sini IE webnya adalah www.spccctv.com, ini menggunakan SPC Camlink ya untuk aplikasinya. Tapi kalau di sini SPC kemudian strip CCTV, berarti teman-teman menggunakan SPC Pro Cloud gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman buka HP-nya ya, terus kemudian teman-teman bisa scan yang di sini ya. Bisa scan atau langsung download saja. Ini kalau ini saya buka HP ya, terus kemudian saya cari yang scanner ya. Pilih saja Android atau iPhone. Kalau saya Android, nah ini kita scan aja yang untuk yang Android. Nah, sebentar, ini salah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa go website ya. Nah, ini adalah SPC Camlink ya. Kalau yang tadi seperti sudah saya bilang, kalau SPC CCTV tanpa strip itu pakainya SPC Camlink. Terus kemudian kita open ya. Nah, bagi teman-teman yang belum login, pastikan teman-teman login terlebih dahulu ya. Ini saran saya ya. Jadi pastikan teman-teman login terlebih dahulu. Ini saya coba logout ya. Terus kemudian ini kan no login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa klik register dulu ya. Teman-teman hanya cukup memasukkan email, kemudian buat password, kemudian konfirmasi password, kemudian klik register. Sudah seperti itu saja, mudah sekali. Nah, nanti kalau sudah membuat sudah register, terus kemudian sudah punya username dan sudah punya password, teman-teman bisa langsung klik login. Nah, ini kan sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, nanti teman-teman bisa masuk ke menu device ya, ke menu device. Nah, kemudian ini kita klik plus ya, klik plus, terus kemudian kita scan yang Cloud ID. Oke. Nah, di sini device name-nya tinggal diisi saja ya. Device name-nya itu misalkan DVR SPC. Oke, kalau sudah seperti itu, verification code-nya biarkan saja, karena sebenarnya kalau teman-teman langsung scan seperti itu, biasanya sudah langsung isi ya. Terus kemudian kita klik save. Nah, ini sudah tertambahkan. Setelah itu, teman-teman bisa double klik atau klik sekali saja. Terus kemudian klik Start Live View. Nah, ini sudah bisa. Atau kalau misalkan ini untuk mematikan dari sini ya. Kalau misalkan mau langsung bisa klik juga di sini ya. Terus kemudian dipilih ini. Terus kemudian klik OK. Nah, ini juga bisa. Ini untuk yang satu ya. Seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa explore untuk fitur-fiturnya. Tapi sampai di sini kita sudah bisa melihat dari handphone ya. Dan tentunya nanti ini kita bisa lihat dari luar rumah kita begitu. Nah, seperti itu teman-teman ya, bagaimana cara untuk melakukan setting DVR SPC mulai dari awal ya, ketika teman-teman punya DVR baru, dan kemudian bagaimana cara settingnya itu tadi sudah kita jelaskan ya. Semoga bisa memberikan gambaran dan teman-teman juga bisa paham dan kemudian bisa mengaplikasikannya. Sekali lagi, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.